Apakah iman mau lewat bing no ring ring? Saya cuma pakai kain. Sali baru muncul lagi cari koin. Nona sumba belisma pakai kuda sapi ke. Udah. Oke. Jadi selamat malam. Jadi ini kita, kalau kemarin ada omong tentang wartawan, terus ada omong tentang spot wisata. Jadi ini malam sudah ada dua kawan nih. Ada dua kawan, kita akan ngomong tentang musik sih. Ada sam kawan satu, Bro Iman, ini teman, dan ini saya punya apa? Aji atau Eja ini, atau Ende. Tapi bahasa di Sumba. ada Gerard, dan kita akan cerita banyak sih sebenarnya. Karena kalau kemarin itu cuma satu saya punya narsum, kalau kali ini kita ada dua narsum. Tapi sebelum kita tanya-tanya, mungkin bro berdua ini mungkin bisa perkenalkan diri lah, biar teman-teman bisa, yang nonton bisa tahu. Mungkin dari Om Iman dulu. Hai, selamat malam. Saya Iman Jukambani, ya. Saya menyukai musik dan membentuk satu buah band yang namanya Black Line, dan untuk sekarang saya juga bikin satu grup rap yang kami namakan Wunang Blood, dan untuk sementara kami lagi mencoba membuat karya-karya lewat musik rap. Itu aja sih. Kok Gerard? Halo, malam. Saya Gerald Rinus. Saya arranger sound punyanya Black Line, juga Unang Blood, dan beberapa lagi musisi lainnya, dan sekarang menetap di Sumba. Jujur saya baru balik dari Jawa dan diajak ngumpul kayak malam ini. Lagi pegang. Itu kayak mau pemilihan apa gitu, Itu, kelas. Ada kita langsung aja. Oke. Ada yang malam kita langsung aja. Ada mungkin saya tanya, kita tidak langsung ngomong di rap. Jadi kita ngomong tentang tentunya kayak dua kawan ini mewakili pribadi lah. Jadi karena mereka menurut saya dan beberapa teman-teman juga bahwa mereka bergelut di dunia musik, khususnya di Wayang Apung. Mungkin kita tanya sih, mungkin kacamatanya Om Iman mereka, Gerard mereka, tentang bagaimana sih musik di Wayang Apung, entah dengan berbagai aliran ya. Tapi kita jangan ngomong musik yang berkaitan dengan tradisi ataupun budaya. Kita kasih batasan saja terkait musik-musik modern kayak begitu. Kacamatanya bagaimana sih? Mungkin Om Iman. Siap. Ini pakai kacamata apa? Udah tuh kacamata love. Oke. Pertama-tama makasih buat Om Bumbu Nababan yang sudah memulai hal yang sudah banyak dilakukan orang di luar Sumba. Ini kayak podcast lah ya. Ya. Kayak close the doors. Saya kayak Om Deddy Corbuzier, dan 2 hari lalu kita berkomunikasi. Ayolah bahas musik Om Umbu. Om bilang ayo. Dan saya sangat-sangat merasa lebih merasa dihargai. Kok ada loh yang mau membahas musik gitu. Dan sebelum saya lanjut, pertama-tama saya mau minta maaf dulu ke senior musik di Sumba Timur kalau apa yang saya sampaikan selama perbincangan ngobrol-ngobrol kami malam ini ada yang menyinggung atau ada yang terlalu berlebihan dari mulut saya. Saya mohon maaf dulu ke senior musisi yang ada di Sumba Timur, terutama para senior yang sudah merintis musik di Sumba Timur. Saya pribadi hanya anak muda yang belajar musik
dan coba buat band waktu itu, dan sampai sekarang berjalan saya tetap mencintai musik gitu. Kalau soal musik di Sumba Timur bagaimana, kalau Abang Umbu tanya tadi, musik di Sumba Timur sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Kalau menurut saya, yang mencintai musik di Sumba Timur saya berani bilang 95%. Banyak. Saya berani bilang saya. Karena apa? Tiap malam minggu coba aja lah, jalan-jalan di tiap gang, pasti ada yang karaoke. Tiap ada pesta, pasti ada penyanyi-penyanyi yang muncul. Terus dengan adanya kafe-kafe sekarang, teman-teman yang bisa nyanyi, yang notabene mau jadi musisi, tampil di situ. Jadi kalau ditanya gimana sih musik di Sumba Timur, saya bilang lagi maju-majunya sekarang. Maju. Nanti kita tanya konteks maju ini. Siap. Apa sih? Siap. Kalau Gerar, istilah kok lama di satu pers dari berangkat setelah SMA dan pulang ini jadi cukup lama. Bagaimana sih? Mungkin ada yang beda atau bagaimana sih? Kalau saya sih musik timur untuk khususnya Sumba Timur sebenarnya betul yang kayak Kak Iman bilang, 95% itu di Sumba Timur itu banyak peminatnya untuk bagian musik, entah itu dalam berbagai genre apapun. Kalau untuk bedah ke genre-genrenya sih itu ada pembahasan lain lagi. Ada turun nanti, naiknya. ya. Oke. Nanti ada lagi. Jadi kalau untuk secara umum sudah Secara umum oke lah. oke lah. Mau bilang maju ya kayak Kak Iman bilang tadi, memang lagi naik-naiknya sekarang, lagi panas-panasnya lah sekarang untuk di Sumba Timur Apalagi musik rakat ya. Iya. BTW, Om Iman dari kapan sih suka musik? Mungkin dari kecil sudah senang musik kah? Atau apa kayak begitu? Atau tiba-tiba pas lagi SMA supaya bisa ganggu harimba gitu jadi harus bisa main musik atau bikin lagu. Asik, mantan satunya. tolong please jangan. Jadi oke. Salah satunya tuh. Bukan Bagaimana bisa masuk di apa di musik ya? Bagaimana saya bisa masuk di musik? Mungkin bakat musiknya itu dari almarhum Papa ya. Oh. Karena beliau almarhum memang suka musik, sempat buat sanggar waktu itu. Oh, Saya punya bapak sempat buat sanggar dan lumayan besar, hanya tahun 2008 bulan Maret bapak meninggal dan saya waktu itu masih SMA kelas 3, masih kacau nih, masih tidak tahu mau bikin apa. Nah, singkat cerita, di kelas nyanyi-nyanyi, suka nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu. Kalau dengar lagu punk, Superman is Dead kayak Kuta Roxy itu, wah kayaknya asik nih kalau menyanyi kayak gitu. Jadi nyanyilah di kelas itu di SMA. Akhirnya ada event festival musik di SMA 1. Saya alumni SMA 1 yang SMA 1 High. halo saja sama satu bos. Alah. Kok kira tidak ya? Nanti bisa aja juga yang kau Jadi- alumni SMA. Dari Groko dulu. Ini kayak omong sejarah sama kayak omong mantan. So, adalah event itu. Jadi teman-teman ada yang dari Kalu, ada Om Ren, namanya Ren. Kau nyanyi sudah. Nanti kita kumpul personil, begitu. Oh jadi saya taruh aja, gitu. Sudah. Akhirnya kumpul lah kita. Ada gitaris, ada almarhum Imon, sudah meninggal juga. Ada drummer Arfan waktu itu. Sama dia ritmenya si Om Ren ini di Kalu. Om Ren by the way dia sudah ada fotografi sekarang. Oh, Sudah. oh, Akhirnya yang- Ren Kalu ini nah. sudah. Ya. Saya tahu. Jadi Lewat SD sedikit kiri. itu. yes Oh, di situ. Bikinlah kita band namanya Panglima. asik.
pang 5 tuh. Pang Jadi harus alirannya pang biar sangar ya kan. Terus genre rokok itu memang lagi naik 2008. Pembuktian kan. Akhirnya latihanlah lagunya Edane. Lagunya Edane ini kau pikir kaulah segalanya. Sama lagu wajibnya itu Bis Sekolah tapi versi rock. Wih, bis sekolah tuh tahun terenak. Bis Sekolah yang ku tunggu, tiada yang datang gitu. Ini masih sudah enak nyanyi. Waktu itu gitar lari-lari sampai suara lari-lari. Tapi saya menyanyi sampai habis. 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 Itu pentas pertama. Pentas pertama. Akhirnya menyanyi lagu kedua Edane kan ada screamnya. Iya, iya. Ya kau belum tahu diri kau. Ya gitu. Dan saya bisa kasih selesai waktu saya teriak itu. Akhirnya kita tidak juara, tapi dapat respon positif dari teman-teman SMA nih. Lalu kau sudah bagus gitu. Kau sudah bagus ini, woi. Bagus ini kalau kamu main band terus begitu. Akhirnya saya bilang, ayolah kita latihan aja terus. Gitu. Tapi itu jadi titik awal akhirnya. Jadi titik awal saya suka nyanyi dan saya mau bermusik. Kalau kayak gitu. Kalau kau kira? Kalau saya mulai tahu bikin musik itu sebenarnya SMP. Tidak. Oh, langsung bikin musik atau nyanyi duluan? Bikin musik pertama. Oh, anjir. Bikin musik itu SMP kelas 3. Musik apa nih? Langsung musik rap. Genrenya hip hop rap. Bikinlah beat. Semuanya autodidak. Jadi dengar kayak satu nada, oh kayaknya curi ini kunci ini. Tapi waktu itu kan belum ada YouTube itu. Belum, sama sekali minus. Terus kau belajar Dulu lewat? saya masih autodidak semua. Terus akhirnya beberapa sampling lah saya buat. Saya cobalah buang. Over lah ke anak-anak. Waktu itu masih bawalah laptop pergi ke Flores, ke ND waktu itu. Berguru nih. Recording pertama ini. Dulu lagunya samplingnya kita pakai itu sama dengan Itombana. Lagunya Akon judulnya Lonely. Apa? Londa lagu- Liman? Bukan. Bukan. Oh. Bukan. Sampling lagu pertamanya pakai punyanya Akon Lonely waktu itu. Itu pertama kali saya nyanyi. Pertama kali, masih ada sekarang. Masih ada dia punya masternya, masih ada. Mentahannya masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dengan beberapa lagu. Singkat ceritanya, memang dulunya saya tambah ketagihan dengan musik itu. Memang tidak bisa dipungkiri, memang semua karena wanita. Pada saat itu SMA itu memang Tidak, ini apalagi perempuan cuma satu kau saya tiara. Aku lihat gara-gara perempuan. Tapi abang terkaman jalan tuh. Oh, oke lanjut. kalau saya alumni dari SMK Andaluri. Oh, SMA. SMAK Andaluri. Oke. Tapi jangan kita sebut hari pun nama. IT. Sebut aja lah. Sebut. Singkat ceritanya kayak begitu. Sampai sekarang masih ranger aransemen musik masih. Oke. Masih motivasi Harim juga. Beda, Untuk sekarang untuk ke ranah-ranah wanita skip dulu, maaf nih ya. Tapi gini, weh kalau sampai omong nama nih Harim ini dia yang bikin jadi pemicu awal ini, weh keren nih. Dia kembali datang. Weh dia bisa merubah orang punya hobi, jalan hidup. Weh, Harus sakit. cari. Tapi pas waktu Om Iman akhirnya main band kayak begitu, ada Harim akhirnya tanya-tanya kok, weh bisa, apalagi di panggung nih bos. Ada lah, tidak mungkin tidak. Saya Wah, yang pakai perasaan ini. Ada juga kata. Jaga-jaga. tidak bisa menceritakan itu karena itu privasi ya. Jadi salah satu motivasi untuk jadi anak band waktu itu lebih ke supaya terkenal saja. Di masanya saya waktu itu supaya lebih dikenal saja. Selain ada kacau nih, ayo kita bakal ayo pukul rame-rame, seru kan? Tapi di saat 2008 itu ya motivasinya supaya lebih dikenal saja sih. Lebih satu SMA tahu kita tahu menyanyi, vokalis nih. Jadi kita lewat vokalis lewat.
dipanggil vokalis itu bangganya luar biasa aku. Iya, paling zaman- keren Nah, ya. kalau zaman soal masih panas tuh. kalau soal bagaimana supaya bisa Harim lihat, ya itu bonus. Atau jawaban setelah lu membungkus. Jangan kita ke sana. Masalah bonus kayaknya banyak, kayaknya kan Bonus bisa kenal dan bersahabat dengan banyak teman-teman Banyak cewek, orang. Ya. sama teman-teman perempuan. Kalau tapi bukan sebelum 0102 ya. kalau sebelum main band masih, wah jangan kau laki-laki bagaimana? Kita minum kok patungan SMA tuh. Kalau tidak minum bukan laki-laki. Ya. Hujan aja, kalau hujan masa laki-laki takut hujan ya. Tabrak mandi ya kan. Kayak gitu sih bang. Ya, saya terima santer kalau kita lanjut pembicaraan kayak begini nih, akhirnya kita ngomong lagi perempuan jadi makhluk yang bukan Indah. indah, seksi dan kita cut dulu. Ya siap. Itu tadi kan kita cerita tentang awal akhirnya bagaimana terjebak sih. Kalau Allah Om Iman itu selain karena orang tua, terus ada memang ajak dan langsung main ke punk rock ya. Punk rock. Karena terus Gerar itu mungkin pemicunya mungkin karena Harim, wajar saja sih begitu. Terlepas pemicunya beda-beda, akhirnya sama-sama nimbrung, akhirnya suka dengan musik kayak gitu. Sekarang kita ngomong loncat jauh gitu dari awal. Tadi di awal saya sudah ngomong tentang bagaimana pendapat mengenai musik di Sumba Timur. Terus ada satu clue yang menarik karena kita bisa dikenal ketika main musik waktu itu di umur itu. Iya. Ketika kita gak apa sama saja ketika awal-awal turun demo dan orasi dan macam-macam itu senang sih orang lihat. Tapi ketika makin panjang itu kan pertimbangan, pemikiran itu kan makin banyak gitu terkait pilihannya kita. Mungkin setelah begitu lama bergelut, apresiasi seperti kalau sekarang bagaimana sih? Atau selama perjalanan apresiasi yang sudah diterima itu bagaimana sih? Baik dari masyarakat atau keluarga, teman, ketika memutuskan untuk kita fun lah dengan musik, begitu. Siapa dulu nih yang jawab? Senior. Lebih tua lah. Oh ya lebih tua. Saya masih muda mah. Bersih Seventeen. Tidak, kalau ngomong tua saya lebih tua. Oke. Lebih ke mungkin singkatnya apa sih yang kau dapat dari musik gitu? Ya bisa jadi, bisa pengakuan, bisa uang, bisa pengakuan. ya macam-macam lah. Oke. Apresiasi. Makanya masih nyambung soal pertama bagaimana kenal musik. Akhirnya 2008 tahun terakhir bulan terakhir 2008 itu kita coba main terus musik. Akhirnya singkat cerita kita sampai di tahun 2011. Perjalanan beberapa tahun itu akhirnya dari Panglima kami rubah nama jadi Black Line. Di Black Line itu kami rekaman 2 lagu karyanya kami waktu itu, Maafkanlah sama Tentang Diriku. Sempat pecah itu di 2009-2010. Setelah itu kami off. Itu belum dapat apa-apa, hanya memang dapat pengakuan dari teman-teman sebaya pada masa itu bahwa oh ada band muda namanya Black Line. Setelah itu 2011 hadirlah sosok pemusik rapper lah, Om Sean Kitu. Oh sabar, sebelum saya lanjut, rekaman 2 lagu itu tadi di kakak-kakak Evata Project, di Om Evata, di band Evata ini. Mereka tempat kami tumbuh dan kami rekaman di situ. Waktu itu Om Ap Evata yang BB mereka yang fasilitasi kami waktu itu. Terus 2011 mulailah kita kerjasama dengan coba kolaborasi dengan Sean Kitu. Akhirnya kita coba rubah nama Black Line tetap and Sean Kitu. Pada masa itu event banyak dan yang paling banyak adalah event rokok. Kami Black Line and Skit waktu itu sama nama brandingnya salah satu perusahaan rokok ya, tidak apa sebutnya.
rokok jarum black kan dulu ada. Akhirnya kami ketemu juga dengan salah satu orang hebat, Om Aldi Wali. Kenal kan? Akhirnya berkenalan, kalian bisa, dia baru pulang dari Alor atau apa gitu. Akhirnya ayo kita bikin event yuk. Bikinlah kami event kerjasama dengan beliau. Akhirnya kerjasama dengan Jarum, PT Jarum, rokok Jarum ini. Dan yang karyawan, salah satu karyawan paling baik di PT Jarum waktu itu Om Umar. Dia sudah pindah di Kupang sekarang. Singkat cerita, event. Saat event itu kami sudah dapat fee. Fee-nya kami waktu itu awalnya hanya 2,5 juta sekali manggung Di masa itu. di masa itu 2011 itu. Dan setelah event itu, event-event berikut kami sudah dihargai. Sudah lebih dari 2 juta ke atas. Ada juga lomba festival musik, waktu itu kami juara 2, kami dapat 5 juta di masa itu. Selain dari penghargaan dari teman-teman, pengakuan bahwa kami adalah salah satu band muda yang ada di Sumba Timur. Kalau bilang apa yang kau sudah dapat dari musik, ya itu ketika ada event ya notabene dengan produk-produk rokok ini kami sudah mendapat Itu uang ketika rokok kita ngomong gitu. dalam apresiasi dalam bentuk lomba Ya. memang ada satu pertanyaan lanjutan sih sebenarnya, kayak ketika ngomong apresiasi tadi kita sudah bilang bahwa Ya. tidak cuma sebatas uang, tidak cuma sebatas pengakuan. Karena tapi sebelum kalau Gerard ada pertanyaan, saya suka ada dari satu kata. Kalau Gerard apresiasinya mungkin, atau mungkin ya kita cerita terbuka saja gitu. Karena apresiasi kayak bagaimana gitu. Entah ya bisa dapat uang atau mungkin dapat pengakuan. Kalau dari saya tahun 2018 mau diajak kontrak bareng sama Le Music waktu itu. Ada brand, dia PT, cuman anak perusahaannya itu PT-nya paling besar itu Pelangi Record, khusus dangdut. Pelangi Record. Kalau dangdut dia jadi Pelangi Record. Tapi itu kok bukan mau rekam dangdut? tidak. Oh, okay. Jadi Le Musicnya itu anak perusahaannya dari Pelangi Record waktu itu. Di dalam talentnya itu ada Cakrakan. Jadi ada kenal kawan satu di Cina Ambon, namanya Elarditan. Dia vokalis waktu itu. Jadi rangernya itu masih bekas Ryan Pono Pasto. Rangernya itu satu namanya saya lupa. Jadi mau diajak gabung waktu itu. Dikirim kontraknya dari Jakarta. Saya sama ada kawan satu nama Eki. Jadi kami dua mau diajak kerjasama nih. Terus saya pikir tidak ada, kalau sudah terikat kontrak itu kayak saya tidak akan bebas lagi untuk bermusik posisi itu. Makanya saya tolaklah tawaran itu. Kalau dari apa yang saya dapat dari musik, saya sebenarnya tidak ada harapan, oh ini saya kayaknya saya ikut orang nih, saya making music nih, oh pasti akan ada cuan dari situ. Saya tidak pernah berpikir ke arah sana. Kalau saya entah dapat cuan dengan tidaknya itu bonus sih menurut saya. Kalau appreciate saya tidak terlalu ini sih, tidak terlalu haus akan appreciate. Kalau pada masa putih abu-abu iya masih haus-hausnya. Kalau untuk sekarang tidak sih kakak. Saya lebih ke arah saya jatuh cinta dengan hobinya saya, itu passionnya saya. Orang mau omong apa, dapat apa sih? Saya tetap akan lanjuti semua yang saya buat. Tapi biasanya kalau orang gila awalnya dari situ sih. Iya. Saya pun kayak bikin seperti itu. Tapi saya mau lanjut dari yang Om Iman ngomong tadi.
oke lah ketika kita masih di usianya Gerard. Saya pun pernah masuk di fase itu gitu nah. Tapi ketika kita masuk di suatu fase yang orang bilang tanda kutip dewasa gitu nah, kita masih dengan urusan-urusan yang beraroma seni seperti ini ya. Bagaimana sih responnya? Oh memang ketika kawan-kawan mungkin yang sudah mengambil keputusan bahwa hidup waras begitu. Dan serius kayak saya mengalami ketika di usia sini masih urus dengan drama lah apa ya, kadang responnya mereka yang apa ya, menurut saya yang agak sedikit berbeda ketika kita masih di usia entah putih abu-abu atau masih zaman kuliah. Oke. Bagaimana mungkin lebih ke bagaimana pendapat orang tentang kau yang sudah seusiamu segini tapi masih Progresnya. masih mau nyanyi, masih mau recording kayak gitu mungkin ya. Ya, Itu banyak sih, banyak respon. positif. Ada positif, ada negatif. Kayak yang negatif yang bilang, buat apa kau tak sibuk, kau urus lain sudah. Tidak ada juga punya karya yang terlalu luar biasa. Dalam hati ketika orang sudah bilang, sudah mendiskreditkan kita, ya sudahlah, ngapain kita harus bahas lagi gitu. Tapi ada yang positif, respect Tetap. kau masih tetap juga kau di musik gitu. Makanya saya bilang sama Gerald bilang sudah mencintai, dia mau akan jadikan itu passion. Saya lebih ke sudah mencintai dan saya tidak akan mengkhianati musik. Ya. Tidak akan mengkhianati musik tanda kutip bahwa oke, awal-awal saya supaya orang dikenal, supaya orang kenal saya gitu. Supaya saya ada nama, supaya orang bilang saya vokalis nih. Tapi semakin dari 2008 sampai saat ini, dari musik ini, dari saya menyanyi ini sudah yang saya bikin saya kenal banyak orang. Saya bisa kenal yang lebih muda, saya bisa kenal dengan yang lebih tua, saya bisa kenal anak-anak, saya bisa duduk sama-sama dengan misalnya kayak bupati, saya bisa duduk sama-sama dengan anggota DPR, saya bisa kenal orang yang punya usaha, bukan dari mana-mana, bukan Nah, dari kita coba hebatnya kenal mereka. dari itu. Bahkan saya kenal seorang Umbuna Baban pun ya dari musik. Kalau saya tidak bermusik mungkin saya tidak bisa kenal. Saya hanya tahu oh Umbuna Baban ya. Oh iya. Sekedar Tapi gitu. dengan musik inilah saya bisa kenal banyak orang seperti itu. Mantap. Dan saya tidak akan mengkhianati itu sampai kapanpun. Saya tidak akan pernah berkhianat dengan musik sampai kapanpun, sampai saya setua apapun. Itu banyak orang tidak sadar bahwa bonus dari dunia seni ya, itu masalah besar atau tidak kita punya karya itu lain soal ya. Tapi terlalu banyak bonus yang kita dapat. Dan jujur kayak kemarin Om Iman ini, Gerard mereka yang waktu itu tergabung dengan mereka di Wenang Blood itu termasuk yang memeriahkan dan bikin semangat di festivalnya kami Anumba Community. Ini bajunya cara pakai dan apa pecah waktu itu, dan semua orang sangat merindukan waktu itu. Kayak sudah lama nih tidak pernah dengar musik rap lagi. Dia hot di Wengapu dan serius saya pun sangat menikmati itu bahwa sampai di atas panggung pun saking semangat ketika teman-teman isi itu ya kayak bagaimana menjadi gila di tengah-tengah orang waras dan bisa diterima tuh asik ya. Berat. Tapi asik bos ya. Apa ya oke, tadi kita sudah ngomong appreciate sejarahnya seperti apa, prosesnya seperti apa, bagaimana kenal musik, apa ya? Mungkin di pertanyaan selanjutnya
ya mungkin tidak terlalu panjang lagi ya. Kita punya ngobrol-ngobrol santai kayak. Ini musik ini bisa tidak kasih kehidupan, bisa tidak jadi apa ya, Mata pencarian. mata pencarian atau profesi khususnya di Wengapu. Kalau di luar oke lah ya. Di Wengapu ini kalau misalnya orang tua tanya gini, kau mau jadi apa? Saya mau jadi seniman atau saya mau jadi musisi gitu. Wih, agak ngeri itu biasanya. Kalau itu respon orang tua ngeri itu biasanya. Tapi kalau menurut ini kawan berdua ini apa? Bisa tidak jadi isi kehidupan, jadi profesi gitu. Papa Geral dulu. Hah? Hah? Dia masih pikir, iya. dia masih hitung-hitung nih. Ada? Kalau dari saya bisa. Wih. Kalau dari saya bisa sekali. Karena kalau saya bilang tidak susah, di sini tidak susah karena tidak banyak saingan. Bukan berarti saya jago dalam aransemen, tidak. Karena masih terbatas di sini yang arrangernya, making musicnya itu masih terbatas. Kalau mau dibuat mata pencarian bisa sekali menurut saya. Cuman kembali lagi ke contohnya yang mau terima genre ini, kayak misalnya kami yang para penikmat genre hip hop, punk dan lain-lain. Orang mau terima tidak? Iya, orang mau terima orang mau terima atau tidak. Kalau saya jujur, saya belajar dari Jawa, progresnya Jawa itu 80%-an penikmat dangdut. Hip hop itu ya terbagi mungkin 5-10%-an. Sisanya pop Melayu lah yang mendominasi. Kalau Sumatera lebih ke pop Melayu, kalau Kalimantan ya pop Melayu. Ya kalau Timur mendominasi lah. Untuk Timur keseluruhan mendominasi itu 80%-nya hip hop rap. Apalagi masyarakat lagi naik. Iya, Hype-hype-nya. lagi naik. Kalau Kalau untuk sekarang. Om Iman? Kalau saya bisa tidak dia jadi profesi gitu ya. Iya. Jadi anak Sumba ini putuskan untuk jadi musisi dan dia hidup dari musik gitu ya. Iya. Bisa ya, bisa tidak. Saya jawab yang gampang dulu. Bisa iya, bisa. Kenapa bisa? Tergantung si orangnya. Misalnya saya pintar tidak melihat peluang. Aksesnya kita sekarang di media sosial sudah sangat tidak terbatas. Bisa jadi profesi. Bagaimana dia harus berkarya? Dia jual karyanya lewat platform media sosial. Misalnya ada TikTok, ada IG, Yo. ada YouTube, Benar. ada story WA. itu bisa, sangat bisa. 50% bisa. Bisa jadi profesi ke depan di musik ya. Karena kalau kita mau meloi ke di kabupaten sebelah saja, di Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, sudah mulai ada penyanyi-penyanyi yang punya channel YouTube dan sudah di AdSense sama YouTube. Artinya mereka sudah dapat uang dari situ, penghasilan dari situ. Tinggal bagaimana mereka terus mensupport dirinya mereka sendiri untuk terus misalnya promonya kayak bagaimana supaya bisa menghasilkan lagi. Dia harus kerja sama dengan siapa lagi gitu. Saya sangat yakin bisa. Karena dasar yang saya bilang tadi bahwa 95% orang Sumba Timur suka musik, suka nyanyi. Jadi pasarnya memang sudah ada. itu kalau Itu yang 50%. 50% yang 50% tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Pertama, ditekan. Kok menyanyi orang bayar kau berapa? Tidak mungkin. Tekanan, jawaban yang selalu muncul. Tekanan, pressure dari keluarga, dari teman. Menyanyi, kasih minum peci. habis suruh kau. Akhirnya si yang suka nyanyi meskipun suaranya bagus,
dia capek, dia di mana lagi saya harus dapat penghargaan. Karena namanya musisi cepat stres. Wah, saya belum Dia punya berdiri, mood. Bos. Dia punya mood kan atas, di pressure sama orang-orang terdekat. Bagus mah kau punya suara. Kasih dia peci, kasih rokok, dia menyanyi sini. Ketika hal itu dibiasakan, itu bukan, dia tidak ada harga lagi. Dia tidak mampu lagi menjual dirinya dia untuk bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang dia talenta yang dia punya di bidang musik. Jadi artinya kita sendiri yang menerapkan standar bahwa kita bisa hidup atau tidak. Iya, Keren. seperti itu. Tapi jujur saya sebelum badan berdiri kayak minta maaf. Dari drama orang tidak pernah tahu ya. Kalau saya pernah dibayar belasan juta cuma masalah drama doang kayak gitu. Ya orang saya sepakat. Tadi Gerard juga langsung respon bilang semua bertanya kayak begitu, apa sih kok dapat kayak begitu, berapa sih mereka bayar kita ketika omong di urusan sen ya. Tapi kalau saya omong nominal Pak, wah sorry bos, hanya kita tidak mau ngomong saya selama ini gitu. Tapi bukan itu dia punya target utama, ada hal lain kayak gitu. Saya sisa 2 pertanyaan yang di luar. Saya biasa kirim list pertanyaan. Ini 2 biasa, kalau terakhir tuh harapan lah. Kayak gitu. Harapan. Tapi ini saya suka tanya ya, kayak orang ketika ngobrol mau berterima kasih sama siapa sih, akhirnya sampai di titik ini kalau Om Iman itu bilang tidak mau mengkhianati musik. Mungkin ada orang yang dirasa bahwa bukan bilang berkontribusi ya begitu, tapi mau thanks lah kayak gitu. Kalau saya lebih ke terima kasih buat Mama Ruth Njukambani. Saya punya mama. Wow. Saya anak bungsu yang notabene apapun yang sama mungkin bisa ada. Tapi saat saya putuskan untuk main band waktu saya 2008 itu tidak pernah dihalang-halangi. Jadi orang tua percaya. Mama selalu support bikin. Yang penting jangan mabok. Jangan bikin kerusuhan. Kalau pergi latihan pakai helm. Saya rasa itu support yang paling tinggi yang saya dapat untuk saya tidak akan mengkhianati musik dari situ. Karena yang kasih lahir saya, yang support saya, itu sudah cukup. Dan saat ini pun saya sudah punya pasangan, memang belum ke tahap yang kayak menikah atau apa, tapi pasangan saya juga support. Ya sudahlah, kayak tadi mau ketemu Mumbu, mau bahas tentang musik, sudah hati-hati pergi sudah. Seringan itu untuk hal-hal musik gitu. Tidak ada kau pergi disapa lagi, misalnya mama kalau misalnya dihalangi, kau main musik terus buat apa, kayak gitu. Lebih kayak gitu. Jadi support system saya lebih ke dari mama sih. Jadi saya sampai di titik ini. Kalau saya, support terbesarnya saya juga dari orang tua sebenarnya. Dari mama. Mungkin karena dari kecil. Anak mama nih. Emang bukan anak Aduh, ini hanya remaja. Support terbesar saya memang dari almarhum, dari mama. Karena mama mungkin dari kecil mama sering karaoke tuh. Jadi mungkin dari kecil telinga ini sudah terbiasa. Jadi pekanya itu mulai masuk dari ayah juga biasa main gitar, sering-sering main gitar. Jadi sudah kalau karaoke berdua, saya bilang kayaknya besar boleh nih. Akhirnya pas saya mau manggung pertama kali itu di Stie waktu itu. Ulang tahun pertamanya Stie. Manggung lah di sana. Ada band Blackline. Belum kenal waktu itu. Justru saya kenal Kak Iman waktu itu dari Kalion. Ingat Leon, kau harus nonton. Support terbesar kedua saya itu Kalion waktu itu. Jadi sudah akhirnya mulai making music waktu itu juga dari mama. Masih pakai
laptop kantor waktu itu. Laptop kantor itu saya bawa sampai ke Flores kayaknya. Untuk recording ke sana pakai laptop kantor. Jadi mama bilang, jadi memang yang paling sedikit keras dalam rumah itu memang ayah. Jadi ayah bilang, kau mau jadi apa sebenarnya kau? Kau tidak mungkin dalam satu malam kau dapat M, itu tidak mungkin. Cuman saya berpikirnya saya memang mereka kasih keluar sampai kepala, makanya saya tidak pernah mau membantah. Sepatah dua kata pun tidak pernah saya bantah. Jadi mungkin dalam hati saja saya bilang, apa yang mereka rasa pada masanya memang susah, di masanya saya juga susah. Mau bantah sampai kapanpun, dua pemikiran ini ayah dengan anak tidak akan ketemu. Jadi saya lebih memilih untuk dia. Jadi mau support, yang support saya justru lebih ke mama sebenarnya sih. Apapun yang saya lakukan sama kayak Kak Iman. Saya berpikirnya yang kasih keluar saya punya kepala, saya punya badan saja sudah support saya. Saya tidak peduli dengan orang lain. Entah dia mau keluarga dekat maupun jauh, entah dia mau support dengan tidaknya, saya tidak peduli. Yang penting yang kasih keluar saya punya badan dengan kepala sudah bantu untuk support itu. Kalau saya Enak. Berat. Saya tidak. Apa ya? Ya, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Kita perlu gali lebih dalam ya. Oke, supaya closing statement lah kayak begitu. Saya rasa sudah banyak lini kita masuk ya. Oke. Oh. Mungkin harapan untuk musik di Sumba Timur, entah mau genre musik apa, mau sebentar mau ngomong rap atau apa. Mungkin harapan ke depan lah, dan untuk anak-anak muda yang bawa apa, saya ini punya talenta musik loh. Oke. Closing statement dan atau harapan. Closing statement kalau dari saya lebih ke ayolah bikin karya lah. Bodo amat mau pakai HP, Asik tuh. mau pakai apapun urusannya kau, sudahlah. Yang penting kau bikin karya, apalagi yang suka menyanyi, nyanyi aja terus. Juara-juara di lomba menyanyi tidak langsung juara begitu saja, lahir tiba-tiba dia besar langsung jadi juara, tidak. Terus dia melalui proses. Saya pun awal saya bilang tadi, saya menyanyi masih fals, tapi karena saya menyanyi terus, saya bisa juga menyanyi dengan sesuai dengan musik. Jadi injak terus, kau menyanyi terus. Gas. Umbu rambu adi-adi dong semua injak. Saat kali injak terus. Siapapun yang larang kau taruh terus, karena musik akan bikin kau banyak kenal orang. Terus yang terakhir mungkin harapannya buat pemerintah Sumba Timur. Sekarang sudah mulai banyak kita punya generasi muda yang suka menyanyi, dan saya tahu saya cukup dekat dengan mantan Bapak Bupati kemarin, Bapak GBY. Beliau suka menyanyi, beliau juga support nyanyi. Lagu andalnya Don't Worry About a Thing, Three Little Birds, nya Bob Marley. Dan sekarang juga Bapak Bupati yang sekarang juga suka menyanyi, lebih ke lagu-lagunya Jom Tanamal. Saya rasa mungkin kalau ada sempat lihat ini podcast, kasihlah kami wadah, bikinkanlah satu event buat kami anak-anak muda Sumba Timur untuk bisa menyanyi. Siapa tahu Indonesian Idol ada dari Sumba Timur nanti. Amin. Itu saja. Dan terakhir, makasih banyak sudah ajak ngobrol di sini. Buat teman-teman yang di backstage, ada Ketua Anahumba, ada teman-teman kameramen, hebat. Meskipun masih SMA sudah berani bikin hal yang nilai rupiahnya 0, tapi ke depan kalian pasti jadi orang. Itu saja. Amin. Nyomoger.
Kalau saya ya lebih ke wadah sebenarnya sih. Bukan miskin talenta kita punya orang Sumba, tidak sama sekali. Lebih ke kurang pewadahan dari Pemda setempat. Kalau mau yaitu kalau mau berseni khususnya di bidang musik, entah dia mau bergenre apapun, sama kayak Iman bilang, injak terus, sukses belakangan. Yang penting apa yang kalian kemudikan itu, yang kalian setir, yang kalian percayai, tidak jebol ke jurang. Itu aja. Oke, ini menarik sekali. Memang tiap kali ngobrol santai kayak gini selalu banyak cerita yang asik-asik lah. Jadi saya tutup ini ngobrol santai kali ini. Jadi ada satu, minta maaf saya kebetulan Katolik. Jadi ada satu di Alkitab itu yang menurut saya sangat menarik begitu. Dan bagi satu jadi pegangan hidup gitu. Saya tidak ngomong nasnya seperti apa, tapi dia bilang begini bahwa ada cerita bahwa kita dikasih talenta gitu. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, dikasih 5 talenta gitu. Tapi kalau talenta dikubur, bagi saya kesian sih. Begitu. Jadi ketika memang kita punya talenta, ya kembangkan. Masalah diterima atau tidak, itu urusan Tuhan. Diapresiasi atau tidak, itu urusan Tuhan. Oke, gas.